Salam, selamat pagi, happy sport family yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kembali kita bertemu dalam renungan pagi GSJ Sword seperti biasa. Kali ini saya mau membawakan renungan yang saya beri judul adalah disiplin rohani. Terinspirasi dari kejadian Jojo ya, anak saya. Tahun lalu ketika dia mau tampil gitu untuk membawakan satu lagu cuman dengan keyboard gitu dalam acara Natal di mana dia ini dalam mempersiapkan penampilannya itu dia latihan di rumah satu lagu dengan dimainin oleh keyboard. Diulang pertama kali ya diulang sebanyak 5 kali gitu ya. Kemudian hari berikutnya ditambah lagi. Jadi satu lagu bisa diulang 10 kali gitu. Kemudian hari berikutnya ditambah lagi 20 kali. Diulang satu lagu memainkan keyboard 20 kali. Kemudian berikutnya ditambah lagi 30 kali. Seterusnya ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa terbiasa dengan keyboardnya gitu, dengan permainan tangannya gitu ya. Dan tentu saja dia sudah nggak asing lagi, sudah bisa perform lebih baik gitu. Nah sama halnya dengan ini ya. Kalau kita lihat di diri saya dulu, saya juga dari background sekolahnya itu dulu ngambil di bagian komputer, tapi pekerjaan saya itu adalah accounting gitu. Nah, berbeda sangat jauh gitu, komputer sama accounting. Tapi ya saya coba belajar gitu, sedikit-sedikit, lama-lama kita akan terbiasa dengan apa yang kita lakukan tiap kali. Rutin gitu. Nah, sama seperti tentunya seorang atlet atau pemain musik gitu ya. Dia juga perlu latihan yang terus-menerus itu, intens. Supaya apa? Supaya dia bisa mahir waktu ingin tampil, perform, dia sudah terbiasa atau dia sudah mahir gitu. Nah, di sini implementasinya dalam 1 Timotius 4 ayat 8 yang berkata demikian. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saya ulangi lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah di sini adalah mengandung artian, saya mengartikan bahwa pengertiannya lebih luas ya, bukan hanya ibadah pada hari Minggu saja, tapi bagaimana persekutuan dengan Tuhan gitu, baik melalui doa, melalui ibadah itu sendiri, atau melalui firman Tuhan gitu. Kalau secara fisik badania saja, kita perlu untuk latihan supaya kita itu bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan. Tentu saja dalam kerohanian kita itu perlu latihan gitu. Dilatih supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa atau siap untuk menghadapi masalah yang yang Tuhan izinkan mungkin ya. Nah, diperlukan untuk mencari latihan rohani, kedisiplinan itu diperlukan yang namanya 3K, yaitu komitmen, konsekuen, dan konsisten. Untuk menyamakan satu persepsi ya, kita mengerti dulu kata demi kata ini. Komitmen ya.
apa sih komitmen itu? Komitmen itu adalah kita menetapkan apa yang ingin kita inginkan atau ingin kita capai gitu. Jadi kita telah memutuskan komit terhadap sesuatu hal gitu. Contohnya ya, kalau saat kita mengikuti Yesus gitu ya, kita komit tuh untuk menjadi orang Kristen gitu ya. Begitu juga saat kita memutuskan ada di SWOT, beribadah di SWOT, kita komit untuk beribadah di SWOT gitu. Dan kemudian konsekuensinya apa gitu? Melakukan tindakan apa yang telah dikomitmenkan gitu loh. Jadi ada konsekuensinya gitu loh. Contoh yang tadi, ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, ya otomatis kita mengikuti apa yang diperintahkan sama Tuhan Yesus gitu, melalui firman-Nya. Nah, kalau di SWOT, ya tentu saja kita mengikuti aturan-aturan di gereja SWOT. Apa aja? Ya seperti mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan ya. Baik itu ibadah Selasa, doa Selasa, ibadah pasutri mungkin ya, bagi yang suami istri, atau ibadah pria, ibadah wanita, ibadah dewasa muda, ataupun ibadah youth, atau ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Kemudian juga kita aturan perpuluhan. Kalau gereja SWOT mengajarkan aturan perpuluhan, ya kita mesti, konsekuensinya adalah kita ikut di dalam mengambil bagian dalam perpuluhan itu sendiri. Dan banyak aturan-aturan lain, itu adalah konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah konsisten. Itu apa konsisten? Itu adalah konsisten adalah tetap dilakukan terus-menerus ya. Dan tentu saja tidak bolong gitu, atau entar dilakukan besok enggak gitu ya, dan berlanjutan gitu. Kalau kita aplikasikan, ya kalau di gereja misalnya kita ibadah, kadang hari Minggu ini kita datang, minggu depan kita nggak datang gitu ya. Nah itu nggak ada konsistennya. Jadi diperlukan konsisten yang terus menerus gitu. Supaya apa sih disiplin itu? Ya supaya kita tetap kuat untuk melatih persekutuan kita dengan Tuhan ya. Supaya kita mampu untuk membekali karakter kita, supaya semakin hari itu semakin berubah atau lebih baik gitu. Oke, saya rasa demikian dulu renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menyadari bahwa kami perlu adanya disiplin rohani melalui 3K ini Tuhan, komitmen, konsekuen, dan konsisten Tuhan, sehingga pertumbuhan daripada kerohanian kami semakin hari semakin baik Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin berkembang Tuhan, semakin bertumbuh Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan apa yang kami lakukan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.